Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahro dari Bahasa Indonesia 1 Angkatan 1. Saya berasal dari SMK Nahdlatul Ulama Kuanyar, Bangkalan, Madura. Mohon maaf karena formulir tidak bisa saya cetak dikarenakan webnya tidak bisa diakses. Jadi saya sudah berkonsultasi ke Bu Okta untuk menggunakan perkenalan diri seperti ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tidak bosan ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Aisyah, silakan dipimpin doanya Aisyah. Sebelum mulai pelajaran, mari berdoa. Mulai. Selesai. Sudah, semoga pembelajaran kita yang akan berlangsung ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Serta kita masih diberikan kesehatan karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi kita karena masuknya secara remote, jadi tidak satu kelas full. Jadi pertemuan kita kali ini masuk semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anak ya di kelompok lainnya sudah masuk semua. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa masuk semua, dimudahkan dari saya. Nah, sekarang materi kita tentang versi kaya masih sama dengan pertemuan kita kemarin. Nah, hari ini karena kita versi kaya ada hubungannya dengan yang pertemuan kemarin. Masih ingat pertemuan kemarin apa? Nurdinatul. Kita mempelajari apa saja pertemuan kemarin? Nurdinatul membandingkan nilai antara teks cerpen dan hikayat. Kemudian membandingkan apa lagi? Rilis. Membandingkan penggunaan bahasa teks hikayat dan cerpen. Apalagi pertemuan kemarin tadi sudah membandingkan nilai, kemudian membandingkan bahasa, kemudian apa lagi? Membandingkan alur ceritanya antara hikayat dan cerpen ya. Nah, pembelajaran kita kali ini akan membahas KD kompetensi dasar 4.8, yaitu mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Jadi ini indikatornya membandingkan penggunaan bahasa. Indikator pencapaian kita kali ini karena kita akan membahas KD 4.8. Jadi indikator kita 4.8.1 menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Kemudian 4.8.2 mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Jadi pada pembelajaran kita kali ini nanti kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan menyusun teks hikayat menjadi teks cerpen. Kemudian perwakilan dari kelompok kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi nanti yang kelompok lain yang di belakang, kelompok lain akan menilai penampilan kalian. Nanti Ibu akan memberikan rubrik penilaiannya. Apa saja yang harus kalian nilai itu nanti ada di rubrik penilaiannya ya. Jadi seperti itu pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuannya memang untuk agar peserta didik dapat menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, juga isinya seperti apa. Begitu ya pembelajaran. Indikator pencapaian kita kali ini karena kita akan membahas KD 4.8. Jadi indikator kita 4.8.1 menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Kemudian 4.8.2 mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Jadi pada pembelajaran kita kali ini
nanti kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan menyusun teks hikayat menjadi teks cerpen. Kemudian perwakilan dari kelompok kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Jadi nanti yang kelompok lain yang di belakang, kelompok lain akan menilai penampilan kalian. Nanti ibu akan memberikan rubrik penilaiannya. Apa saja yang harus kalian nilai itu nanti ada di rubrik penilaiannya ya. Jadi seperti itu pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuannya memang untuk agar peserta didik dapat menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, juga isinya seperti apa. Begitu ya pembelajaran. Ya, Anissa? Jadi kelompoknya apa cuma satu orang yang nulis apa satu-satu? Oh, yang nulis pada saat penilaian, pada saat mengerjakan kelompoknya, diskusinya. Ya, nanti di tiap kelompok kan misalnya ini ada 10 anak sebelah sana, jadi tiap kelompok ada 3 orang. Jadi nanti dibagi 3 kelompok, kemudian di tiap kelompok itu semua siswa itu mengerjakan. Jadi yang menulis di buku catatan, di buku tugas itu semuanya ya. Tapi nanti perwakilannya hanya 1 orang yang maju mempresentasikan di depan, gitu ya. Jadi semua tidak terkecuali sama-sama mengerjakan ya. Jadi satunya ngerjakan, satunya enggak tugaskan ya. Jadi sama-sama berpikir dan sama-sama mengerjakan. Itu ya Esa ya. Metode penilaiannya juga seperti itu ya. Jadi teman yang tampil di depan, kalian teman sendirilah yang menilai. Jadi rubrik penilaiannya antar teman. Yang lainnya mungkin sekitar langkah-langkah pembelajaran, metode penilaiannya dan lain-lainnya sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, kita mulai ke kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Lalu kita menyusun teks hikayat menjadi teks cerpen. Kemarin kita sudah membahas tentang pidahan tadi ya, membandingkan nilai, kemudian alur, kemudian membandingkan bahasa. Nah, tadi Nurdinatul, kamu membandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen dan hikayat. Nah, coba sebutkan nilai apa saja sih yang ada dalam cerita rakyat, hikayat maupun cerpen? Nilai moral, sosial, agama, terus adat budaya, sosial sudah. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat maupun teks cerpen tadi apa saja? Nilai sosial, kemudian pendidikan, nilai budaya dan sebagainya. Itu nilai-nilai. Sekarang setelah nilai-nilai ada apa lagi? Setelah nilai-nilai ada penggunaan bahasa. Nah, penggunaan bahasa hikayat dengan cerpen bagaimana tadi? Rilis. Penggunaan bahasanya, kalau hikayat bagaimana, kalau cerpen bagaimana? Kalau cerpen menggunakan bahasa sehari-hari ya, bagus. Kemudian kalau hikayat bahasa kuno atau bahasa Melayu. Bahasa kuno itu bahasa yang arkais. Jadi bahasa zaman dulu. Contohnya apa? Sahdan. Apalagi? Hatta. Ya seperti itu bahasa kuno yang terdapat dalam cerita hikayat. Kemudian kita juga belajar tentang alur cerita. Jadi dalam teks cerpen dan juga teks hikayat ada alurnya. Apa saja alur ceritanya? Ayo, maju, mundur, campuran ya. Itu ada 3 alur ya. Bisa alur maju, bisa alur mundur dan juga bisa. Di sini nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen ya. Kemarin sudah tadi disampaikan oleh temanmu Nurdina bahwa nilai-nilai yang terkandung ada nilai edukasi atau pendidikan. Kemudian ada nilai moral, ada nilai sosial, ada nilai budaya, nilai agama dan nilai estetika atau keindahan. Ini berdasarkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam
tadi kita sudah bahas, temanmu sudah mengidentifikasi sedikit ya. Kita bahas ciri-ciri dan karakteristik teks hikayat. Tadi temanmu sudah sedikit menguraikan tentang ciri kebahasaannya teks hikayat. Tadi menurut Lailis, ciri kebahasaan yang membedakan teks hikayat dengan cerpen. Kalau cerpen tadi bagaimana Lailis? Menggunakan bahasa sehari-hari ya, cerpen bahasa sehari-hari boleh, bahasanya tidak formal. Kemudian kalau teks hikayat bagaimana Lailis? Menggunakan bahasa kuno atau kata-kata arkais, dan biasanya bahasanya bahasa Melayu. Ini dari segi kebahasaan. Kemudian sekarang jenis-jenis alurnya yang membedakan hikayat dengan cerpen. Tadi menurut pengalian, tadi cerpen ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sedangkan hikayat ada alur gerak, alur pedih, alur sentimental dan sebagainya. Di sini kalian bisa lihat macam-macam alur di buku paketnya halaman 86. Itu ada semua alur ya. Nah, di sini Ibu juga ada modul. Jadi kalian bisa menjadikan ini sebagai jadi bahan pembelajaran kalian yang sudah dirangkum menjadi modul pembelajaran teks hikayat ini. Bisa. Kemudian ini Nurdinatul, kemudian ini Lailis. Ini Ibu ada contoh hikayat Bayan Budiman. Nah, pertemuan kita yang kemarin kan kita menganalisis nilai-nilai, kemudian alur dan juga bahasanya. Nah, kemarin hikayat Bayan Budiman masih ingat tentang cerita apa hikayat Bayan Budiman? Tentang apa? Islam tentang apa? Pedagang yang pergi ke pasar dan melihat yang sama, dan dia tuh kayak nggak tega nilainya, terus itu ternyata pas udah dibebasin kembali lagi ke saudagar yang berbeli itu apa gurunya itu kayak minta kayak ngasih permintaan gitu soalnya pedagang itu nunjukin sama gurunya. Ya seperti itu. Jadi itu contoh hikayat Bayan Budiman yang telah kita bahas kemarin. Tidak perlu kita bahas lagi ya. Ibu hanya memflashback kalian tentang cerita rakyat hikayat yang kemarin kita pelajari. Mana selanjutnya? Apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen? Oh, bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen? Ya, karena kita pembelajaran kita hari ini mengubah hikayat jadi cerpen. Nah, di sini Ibu perhatikan, di sini Ibu ada langkah-langkah mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Jadi yang pertama, kalian membaca berulang-ulang. Kalau tidak cukup dengan membaca satu kali, lakukanlah lagi ya. Nanti kalian kan bersama kelompok. Kalau kalian bersama kelompok, jadi pekerjaannya lebih mudah. 3 orang tersebut sama-sama membaca, kan sama-sama ingat ya. Jadi kalau ada yang lupa bisa diingatkan, saling mengingatkan tentang apa. Kemudian menulis setiap isi paragraf. Nah, bagian-bagian penting di dalam paragrafnya apa saja? Misalnya tentang apa alur yang bagaimana, tentang jalannya cerita. Pokoknya semua hal-hal penting yang ada di paragraf kalian ambil intisarinya saja ya. Ambil kata kunci tentang apa. Kemudian memberi makna setiap paragraf secara urut, menafsirkan bagian paragraf secara urut, mencari nilai-nilai didik dalam setiap bagian teks, kemudian menghubungkan nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat dengan nilai didik dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ya, pasti ada nilai didiknya ya. Tadi menurut Nurdina itu kan ada nilai moral, ada nilai akhlak, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, pasti itu ada hubungannya dengan kehidupan kita di sehari-hari. Kemudian, membuat draft cerpen dari teks hikayat yang dikonversi. Maksudnya, kalian membuat rencana dulu, membuat rancangan teks yang mau kalian tulis. Ya, membuat rancangan saya dulu, apa saja yang mau ditulis dalam paragraf cerpennya nanti. Kemudian, mengembangkan isi teks hikayat
penyunting. Jadi kalau kalian setelah selesai mengubah teks hikayat menjadi cerpen, kalian syuting lagi, kalian edit lagi. Apa sih kira-kira yang kurang, apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki dalam teks tersebut, gitu ya. Kan nanti ada kelompok, jadi ada 3 orang misalnya. Kemarin kita sudah buat kelompok ya, kesepakatan, jadi sudah kita atur. Misalnya ini kelompok ini, nanti kalian bekerja bersama-sama, membaca bersama, kemudian nanti kalian mencatat, diskusikan, mencatat apa saja yang perlu kita tulis dalam visi ini. Nah, jadi kalian nanti bekerja bersama kelompoknya ya. Kemudian nanti kalian setelah itu mengunting atau merevisi. Jadi seperti itu langkah-langkah mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Nanti kalian lihat di buku itu juga ada langkah-langkahnya. Kalian tinggal ikuti. Nanti ibu juga akan membimbing kalian. Yang merasa kesulitan nanti akan ibu ya nanti sekarang kita akan mencoba latihan menyusun teks hikayat menjadi teks cerpen. Ayo silakan kalian berkumpul bersama kelompok kemarin yang sudah kita sepakati untuk kelompok ini. Jadi ini bertiga. Kemudian Esa, kelompokmu itu mana kamu? Oh iya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kemudian Lainis ke sini. Ya, ayo Mas Angga sini bertiga. Jadi ada di sini. Ya, ayo. Jadi 3 kelompok ini Ibu akan bagikan contoh teksnya, ya, contoh teks hikayat. Kemudian nanti kalian lihat soalnya. Soalnya di sini susunlah kembali isi cerita rakyat di atas ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. Di sini contohnya hikayat pengembara yang lapar, ya. Kemudian nomor 2 nanti kalian disuruh presentasikan di depan kelas, ya. Kalian kelompoknya dipilih siapa yang akan mewakili ke depan kelas, ya. Kemudian membacakan hasil dari menyusun tesnya seperti itu. Nanti kelompok lain menilai. Nah, nilainya seperti ini, ada rubrik penilaiannya. Misalnya yang dinilai aspek artikulasi, ekspresi, intonasi, volume, dan tempo. Kalian menilai penampilan teman kelompok kalian, kelompok yang lain. Di sini ada keterangannya, ada skor. Skornya kalau 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Jadi nanti misalnya artikulasi pelafalannya saat kalian berbicara di depan membacakan apakah pelafalannya itu bagus, misalnya a, i, u, e, o nya itu terlihat, apakah tidak ya. Jadi penggambaran yang lapar, nah itu kan lafalnya jelas, itu baru sangat jelas 4. Ya, keterangannya nanti kalian juga isi. Keterangannya misalnya kalian kasih nilai 4, keterangannya apa? Oh, karena lafalnya sangat jelas. Ya, itu seperti itu ya. Ini contoh. Jadi di sini ada teks ya. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 juga ada teks hikayat pengembara yang lapar. Nah, silakan kalian baca bersama-sama kelompok kalian. Nanti kalian susun apa saja yang harus kalian tulis di dalam langkah-langkahnya. Jadi nanti hasil akhirnya disunting dan dibacakan di depan kelas. Agar kalian lebih mudah dari satu membaca dan mendengarkan, Ibu akan bacakan hikayat pengembara yang lapar ya. Jadi biar kalian lebih mudah menangkapnya. Di sini misalnya, nih hikayat pengembara yang lapar. Tersebutlah kisah 3 orang sahabat, Gendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Apabila penat berjalan, mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu, mereka tidak bertemu dusun atau kampung.
Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pohon ara yang rindang. Bekalan makanan pun telah habis. Ketiganya bersasa sangat lapar. Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang. Tiba-tiba Benih berkata. Dia mengurut-urut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke berdung pokok ara. Kalau lapar begini, ayam panggang yang telah bersih. Sebutir nasi pun tidak berbagi di dalam pinggan itu. Pinggan itu mengingatkan aku supaya jangan sombong dan tamak makan, biarlah berpada-pada dan tidak menghasil. Kata awang lalu mereka meninggalkan tempat itu. Ya, itu sudah. Jadi teks hikayat kalian ada yang kalian baca dan juga kalian dengarkan ya. Jadi bisa mempermudah kalian untuk menyusun. Ya, kalian menganalisis dulu isi-isinya apa, apakah ada nilai moral di dalamnya, kemudian kalian susun menjadi teks cerpen ya. Dari hikayat itu kalian susun menjadi teks cerpen. Bebas terserah mau berapa paragraf saja. Sudah apa saja yang kalian lakukan dalam menyusun teks? Tadi sudah dibaca ya. Kemudian apa lagi? Ya, diambil inti-intinya yang mau kalian tulis, kemudian diambil apa lagi nilai-nilainya ya. Ya, silakan dibagikan bisa nilainya. Tadi ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau tersurat kan ada di secara langsung tadi nilai-nilainya ya. Ya, silakan dituliskan. Ini bagaimana dengan yang di kelompok ini? Hikayat sudah kalian catat isi pokok-pokoknya yang mau kalian ini bagaimana? Sudah? Apa? Kesulitannya apa? Hikayat pengembara yang apa? 3 orang sahabat pengembara bila mereka ya. Dilanjutkan isi pokoknya apa saja yang mau kalian tulis lagi di sini? Silakan diskusikan. Mengembangkan yang menjadi teksnya sudah. Hikayat pengembara yang lapar. Ada kesulitan kelompok ini? Enggak. Tadi nilai-nilainya ada ya yang kalian baca tadi. Yang kalian temukan nilai-nilainya apa? Jangan apa lagi? Boleh sombong, tidak boleh tamak ya. Jangan terlalu banyak makan makanan biar terkubazir seperti itu ya. Sudah ya, bagus, dilanjutkan lagi. Ya, nanti dipilih perwakilan kelompoknya kalian. Siapa yang mau berbicara? Ayo. Ya, nanti ini pembagian. Siapa yang akan maju nanti? Fadila yang akan maju ya sudah. Fadila yang akan maju. Nanti teman-teman lain akan menilai kalian. Ya sudah seperti itu. Ada yang sudah selesai belum? Belum ya. Terus kita kalian, ayo yang rajin biar kalian nanti jadi orang-orang yang pintar, yang sukses ya. Jadi harus semangat ya. Mana semangatnya koordinator gimana? Sudah? Sudah selesai ya Bunda Laisa dan Nur Fadila yang belum selesai ya. Kita tunggu dulu sebentar ya. Setelah itu nanti kita akan masuk pada penilaian. Jadi teman kalian mempresentasikan dan yang lainnya menilai. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai semua ya. Nanti dipersiapkan siapa perwakilan kelompok kalian yang akan maju ke depan. Nah, teman yang lain di sini dibuka. Ininya tadi, elegannya silakan dibuka. Halaman 3-nya itu ada rubrik penilaian, aspek yang dinilai. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan ada artikulasi kejelasan vokal kalian dan jelas tidaknya pelafalannya. Kemudian ekspresi wajah, ceritanya pada saat itu sedang apa sedih, marah, apa gembira, apa berpetualangan, menggebu-gebu, apakah galau dan sebagainya harus disesuaikan ya. Kalau misalkan di ceritanya lagi ketakutan, bisa kalian jangan ya. Jadi disesuaikan dengan mimik muka. Itu menegangkan sekali. Nah seperti itu. Jadi mimik muka kalian juga mencerminkan seperti itu ya. Jangan menegangkan. Menegangkan sekali ya. Jangan ya. Jadi harus sesuai. Kemudian ada intonasi. Intonasi itu naik turunnya aja. Jadi kalian
Jadi temponya kalian atur sendiri, kecepatannya kalian atur kira-kira seperti apa ya, itu ya. Nah, kemudian volumenya kalian nyari apa tidak, apakah seperti berbisik-bisik. Jangan ya, jadi harus keras suaranya. 3 pengembara yang rapat. Nah, jadi biar terdengar oleh kelompok yang lainnya. Ya, seperti itu ya rubrik penilaiannya. Nanti penulis penilaiannya secara tulis akan Ibu lakukan sendiri. Jadi kalau kalian yang membaca, teman-teman kalian yang akan menilai penilaian teman sebaya. Tapi kalau hasil tulisan kalian nanti kalian setorkan Ibu, biar Ibu yang menilai seperti apa teks hikayat yang kalian ubah menjadi cerpen hari ini ya. Itu masing-masing kelompok, jadi cukup 1 orang yang maju, kemudian nanti 1 orang kalau selesai bagikan pada Ibu untuk dinilai, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 yang saling bergantian. Jadi siapa yang mau maju duluan ini? Apa Ibu saja yang tentukan ya? Jadi yang menentukan Ibu. Ibu yang mau panggil yang maju duluan kelompoknya. Siapa yang siap? Tidak berminat. Kenapa berminat dulu ya? Bapaknya Isa saja ya. Isa, ayo silakan maju ke depan. Gitu ya penampilan dari Aisyah. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah kepada Aisyah. Penampilannya lumayan bagus. Semoga nanti teman-teman selanjutnya bisa tampil lebih bagus lagi ya. Tingkatkan terus prestasi belajar kalian. Sudah, itu penampilan dari Aisyah. Sekarang Ibu mau tahu rubrik penilaiannya. Kalian yang menilai penampilan Aisyah. Kelompok ini. Hikayat pengembara yang rapat. Ada 3 pengembara yang sedang melakukan perjalanan. Ketika berada di perjalanan, ternyata bekal mereka habis. Mereka sangat lapar, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka kelaparan, mereka tidak dapat menghabiskan ayam dan juga nasi tersebut. Lalu nasi yang akan dimakan ada sisanya. Lalu mereka mengatakan kepada pendidik, kenapa kamu tidak menghabiskan semuanya, karena aku tidak menghabiskan kami. Pendidik hanya ini menjawab bahwa aku sudah lapar. Gitu ya penampilan dari Aisyah. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah kepada Aisyah. Penampilannya lumayan bagus. Semoga nanti teman-teman selanjutnya bisa tampil lebih bagus lagi ya. Tingkatkan terus prestasi belajar kalian. Sudah, itu penampilan dari Aisyah. Sekarang Ibu mau tahu rubrik penilaiannya. Kalian yang menilai penampilan Aisyah. Kelompok ini. Artikulasi hitungannya 3. Terus Ekspresi 4. Intonasi 3. Volume 4. Tempo 2. oh ya, kenapa bisa memberikan skor seperti itu? Pasti kan ada alasannya tersendiri ya. Tadi artikulasi menurutmu nilainya berapa? 3. Karena kurang jelas. Mimik wajahnya 4. Pakai masker tapi dia bisa. Kemudian intonasi tinggi rendahnya nada ya 4. Kemudian tempo cepat lambatnya dapat 2. Kenapa dapat 2? Terlalu cepat tadi. Oh ya, karena terlalu cepat ya. Sudah, skor totalnya berapa? 16 ya. Oke, skor totalnya Aisyah untuk kelompok pertama dapat 16 berdasarkan dari penilaian teman sejawat. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu buat semangatnya Aisyah ya. Ya, kemudian kelompok lainnya bersiap-siap untuk maju. Aisyah, di sini bukunya Ibu akan menilai pekerjaanmu. Nah ya, silakan duduk sambil dipersiapkan kelompok yang akan maju selanjutnya. Siapa yang akan maju selanjutnya? Kelompoknya Lailis. Ya. Silakan maju, kasih tepuk tangan semangat dulu buat koordinator ya. Jangan mau kalah sama kelompok desa. Ayo, dibacakan judulnya. Sudah, kelompoknya Isa ini bukunya Isa. Pembelajaran kita kali ini sampai di sini materi tentang menyusun teks hikayat menjadi teks cerpen. Nah, sekarang
bersama-sama, kita menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Apa yang bisa kalian simpulkan? Apa, Aisyah? Mengubah hikayat menjadi cerpen. Ya, kita mengetahui bagaimana sih caranya langkah-langkah mengubah hikayat menjadi cerpen. Tadi ada apa saja langkah-langkahnya? Caranya? Membaca berulang-ulang. Kemudian apa lagi? Mengambil intisari. Kemudian membandingkan nilai-nilainya yang terdapat dalam hikayat tersebut. Ya, mencari nilai-nilainya. Kemudian apa lagi tahapannya? Yang terakhir apa? Penyuntingan. Jadi setelah kalian lakukan langkah-langkah tadi, baru kalian lakukan penyuntingan. Nah, ini. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, karena ini hikayat ini pembelajaran KD yang terakhir. Minggu depan kita akan mempelajari tentang materi mengulas isi buku. Nah, nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Kalian bisa sambil membaca di buku paket kalian, boleh, dan di media internet boleh tentang isi buku. Nah, kalian kan tadi sudah membaca teks hikayat. Biar kalian semakin gemar membaca, literasinya kalian bagus. Nah, memperbanyak dan memperkaya pembendaharaan kata. Jadi kalian, ibu mau kalian membaca teks hikayat maupun cerpen sebanyak-banyaknya di rumah. Boleh itu dari buku maupun dari media internet, di Google atau di koran, media massa dan sebagainya ya. Nanti minggu depan ibu akan tanyakan, sudah membaca? Baca apa kali ini? Ada yang sudah mengantuk ya, ini sudah siap, kalian pasti sudah lapar, mengantuk, capek ya, semuanya sama, tapi ini demi kebaikan kalian, demi masa depan kalian, demi ilmu yang akan kalian dapatkan ya. Nah, sekarang biar tidak tegang, biar kalian tidak capek, regangkan tangan. Sekarang kamu berdiri semuanya, berdiri biar saraf-sarafnya tidak tegang dan capek. Ayo berdiri semuanya. Kemudian ikuti ibu begini saja. Peregangan biar tidak capek. Kemudian ke atas. Apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita kali ini? Tidak ada. Apa sih kesan pembelajaran kita kali ini? Bosan, capek, siang. Gimana? Apa kesannya? Bagaimana menurutnya Nurina? Apakah pembelajaran kita kali ini menyenangkan atau bagaimana? Ya, senang. Ya, menyenangkan. Gimana ini? Ya. Oh, menurut Balis menyenangkan, Bu. Ya, karena kita ada membaca teks hikayat, karena kita jarang-jarang mendengar dan membaca teks hikayat ya. Jadi Ibu membacakannya. Menurut Balis itu menyenangkan. Kemudian manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Apa manfaatnya, Aisyah? Manfaatnya apa yang kamu rasakan manfaatnya? Tahu gimana caranya mengubah dari hikayat cerpen, bahasa-bahasa. Ya, jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih langkah-langkah mengubah teks hikayat menjadi teks cerpen, kemudian perbedaan bahasanya seperti apa, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang tadi kalian buat ya, yang kalian ubah ke dalam teks cerpen kan ada nilai hikayat. Apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Tadi nilai apa yang kamu temukan dalam hikayat tersebut, dalam cerpen ini? Jangan apa nilai-nilai? Jangan tamak, jangan sombong ya. Tadi Terminator juga membahas nilai-nilai di awal pertemuan tadi ya. Jangan tamak, jangan sombong. Tadi jangan apa lagi tadi? Kalau menurut kelompok kalian, jangan mubazir makanan ya. Ya, jangan tamak, jangan sombong, mubazir. Jadi itu ada nilai moralnya, ada nilai pendidikannya buat kita. Ya, makanlah sewajarnya. Kemudian kalau bukan hak milik kita, tidak boleh diambil. Ya, seperti itu manfaatnya ya. Jadi kita bisa mengambil nilai dan manfaat dari teks hikayat yang kita baca tadi ya, dan mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Di kehidupan kita kan juga seperti itu ya. Ya, dulu sudah bereskan, sudah. Kalau sudah, kita akan berdoa bersama, semoga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini dan kita mendapatkan ilmu sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan
di masa depan. Ya, semoga kalian menjadi anak-anak soleha yang pintar. Menjadi anak-anak soleha yang sukses. Dan membanggakan keluarga. Ya, sekarang kita berdoa dulu ya, semoga kita dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Ya, tetap jaga kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya, dan patuhi protokol kesehatan pokoknya ya. Ya sudah, semoga nanti kita ketemu lagi yang minggu depan. Semoga masih tetap personilnya seperti ini, tidak ada yang sakit, jaga kesehatan. Sudah, sekarang kita berdoa bersama. Silakan kelasnya bisa dipimpin. Kita bilang kali ini kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, sudah, terima kasih atas doanya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang terjamin. Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Pertemuan kita kali ini akan dilanjutkan pada hari sekarang hari Selasa, berarti hari Kamis ya. Kita akan bertemu lagi hari Kamis dengan materi yang berbeda-beda. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kantor. Hah? Tidak ada? Oh iya. Kalau misalnya masih ada unek-unekku tidak mengerti, saya nggak tahu, bisa kalian tanyakan di kantor saat jam istirahat boleh, di luar jam pelajaran boleh. Kalau kalian suka bertanya di sini ya. Gitu ya. Dulu ya, Aisyah. Ya, yang tadi sudah Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.